Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, sahabat SJ semua. Hari ini saya didampingi oleh seseorang yang selama ini berada di belakang layar komandan. Jadi baru kali ini berhasil saya paksa masuk ke channel SJ. Kalau selama ini sahabat semua saya kira sudah tahu bagaimana sepak terjang komandan, maka sebetulnya itu ada otak di belakangnya. Ini Kang Herman Sumantri. Gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah. Ya, tadi kita juga habis berkumpul ya. Mungkin nanti Ya. bisa dimasukkan juga tayangannya. Seminggu sekali beliau selalu ketemu. Artinya beliau relatif paling tahu lah apa sih yang dibutuhkan Pak Anies dari relawan, atau bahkan apa sih yang semestinya bisa dikembangkan oleh komandan. Nah, kalau kita ingin menang pilpres, maka rumusnya itu kalau tadi kami sudah bilang ada matematik relawan, saya juga ada matematik politik. Apa itu matematika politiknya? Saya bilang 01 sama 02 sama dengan 03. Terutama yang punya akses ke Jawa Tengah. Dan kebetulan saya punya perwakilan nomor itu ada di Purbalingga, ada di Purwokerto, ada di Magelang, ya. Itu ada semangat menjadi pasangan karena perjuangan. Kan DPP bisa melaporkan baik advokasinya atau apanya kan begitu. Jadi nggak perlu repot lagi, karena kalau umpamanya bikin akte notaris secara baku dari suku aja dari DPP sampai ke bawah, Kita ke depan mungkin kita akan menjadi sebuah perkumpulan yang bukan relawan lagi, tetapi mungkin komunikasi yang artinya Pak Ketum, saya ya tidak harus kantor di sana, tapi di sana itu jadikan untuk sementara ya, jadikan posko. Kaos, ya, itu yang bisa kita berikan. Komandan, komandan. Diskusinya cukup alot tadi, tapi banyak hal yang berhasil kita sepakati bersama. Betul. Memang tugas relawan itu luar biasa ya. Bahkan saya ingat kemarin itu saya bertemu Bang Mardhani Alisera, itu juga atas jasa beliau menyambungkan. Ada Alhamdulillah. kalimat yang menarik dari Bang Mardhani. Beliau kan petinggi PKS, tapi menyampaikan dalam setiap pilpres itu sebetulnya yang paling berjasa, yang paling luar biasa beliau apresiasi justru adalah tim relawan. Karena kalau tim sukses dari partai segala macam itu kan sudah jelas tugas mereka gitu. Tapi relawan kan tidak disuruh, Betul. tidak Dibayar. dibayar, tidak dibiayai, tapi mereka justru yang terdepan itu dalam mensosialisasikan. Nah, yang saya ingin diskusikan hari ini adalah bagaimana nih Pak Sekjen. Nah, jadi beliau itu posisi di komandan sebagai Sekjen. Bagaimana Kang Herman melihat fungsi relawan ini dalam kontes pilpres lah katakanlah seperti yang sedang kita jalani. Kang Saiful menyebut relawan ya. Artinya wajar ketika Bang Mardhani Alisera menyampaikan, mungkin ini secara tidak langsung apresiasi mungkin ya ke relawan. Karena memang relawan itu kan asal katanya dari rela. Wan itu orang ya. Jadi orang-orang yang rela gitu ya. Kalau dikaitkan dengan pilpres berarti kan orang-orang yang rela untuk membantu calon untuk bertarung ya, bertarung di pilpres. Dalam hal ini mungkin kalau sekarang terdekat adalah 2024 begitu. Jadi saya juga ingin setiap komandan, saya selalu memanggil
anggota relawan ini komandan, semua itu komandan gitu ya. Semuanya di komandan semuanya komandan. Komandan, semuanya komandan. Saya selalu mengingatkan bahwa kita harus paham bahwa pertama syarat relawan itu ya jelas harus rela ya. Tanpa pamrih, tanpa mengejar sesuatu yang apalagi kekuasaan gitu ya. Seperti yang ini kalau relawan yang benar nih. Ya, oke. Nanti kita singgung juga relawan yang nggak benar biar tahu bedanya. Makanya disitulah apa namanya, ibaratnya tuh sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan seorang relawan disinggung oleh Bang Mardhani tadi ya. Wajar apresiasi yang demikian tinggi dari petinggi partai terhadap relawan. Betul. Kalau relawannya benar, karena memang relawan itu kan dia bergerak sendiri, menggunakan sendiri dan seterusnya. Emang yang nggak benar yang seperti apa? Kan ada yang bilang begini. Betul. Ada relawan pejuang suara karena kerja-kerja relawan juga adalah kerja-kerja elektoral. Kan ujungnya adalah pemilihan suara. Betul. Jadi berjuang untuk mendapatkan suara, tapi ada juga penjual suara. Beda sedikit tapi maknanya jauh. Iya, penjual suara itu ya yang kita tahu lah ya, misalkan dalam deklarasinya ada bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop. Gimana? Iya, betul. Ya, mungkin saya karena tidak pernah melihat langsung, hanya berdasarkan laporan. Video sih ada gitu ya, tapi nggak perlulah kita expose bahwa ada yang seperti itu gitu ya. Sebetulnya kita juga menyadari bahwa muara dari relawan itu selain meluruskan niat, ujungnya tetap harus mampu itu pejuang suara akhirnya gitu ya. Kalau kita memang sudah menjatuhkan pilihan nih, kita relawan siapa kan begitu ya. Berarti kita harus memperjuangkan suara beliau yang kita dukung. Masalahnya adalah di komandan itu sendiri, saya berdiskusi dengan ketum ya, dengan komandan yang lain. Saya host di sini. Saya host. Ya, dengan komandan yang lain bahwa mari kita titik pemberangkatan ini kita luruskan dulu ya. Kalau bahasanya luruskan niat mungkin ya. Bahasa agamanya luruskan niat. Pertama yang harus kita sadari bahwa kita hadir, kalau saya sih sering membahasakannya begini, kita mencoba menjawab panggilan sejarah. Masya Allah, keren sekali. Ya, karena ya mudah-mudahan qadarullah sejarah berganti nih gitu ya. Dan kita ada di dalamnya sebagai aktor lah katakanlah yang mengambil bagian dari sisi yang boleh dikatakan mau dapat apa sih nanti gitu kan, enggak juga gitu. Sisi yang boleh ya mungkin gampangnya beginilah, luruskan niat kita ini ibadah, karena kan sebetulnya kan hidup kita ini kan ibadah gitu ya. Betul. Pasti kita menyadari bahwa Allah tuh sudah menentukan siapa presiden 2024 nanti. Tetapi paling tidak kita bisa mendefinisikan diri di posisi yang mana gitu ya. Keberpihakan kita jelas. Tidak ambivalen gitu ya, atau bahkan mungkin tidak peduli gitu ya. Iya, banyak juga yang apatis. Iya, saya berpikir begini, Kang. Mungkin saja ya, kita juga nggak tahu usia kita sampai kapan. Katakanlah nih, yang kita dukung ini tidak jadi presiden gitu ya. Atau jadi, tapi usia kita juga nggak tahu apakah nyampe atau enggak gitu ya. Setidaknya kita punya peran ya dalam menjawab panggilan sejarah tadi. Kita menjadi pelaku sejarah. Yang bisa membantu dari hal kecil mungkin ya, kita merangkak dari mulai membentuk relawan. Mungkin Kang Saiful Zaman inilah yang paling paham gitu ketika memulai ini gitu ya, memulai tanggal 26 November deklarasi 2021 ya, kita deklarasi di Pasar Cihapit gitu ya. Saya hadir di layar kaca gitu ya. Dan saya ikutin, kemudian saya pelajari gitu ya. Sepertinya irisannya sangat banyak gitu ya. Kemudian ini inline ya dengan pola saya berpikir gitu ya. Kalau berkata kesimpulannya, berkata relawan berarti nggak bisa jadi penjual suara. Kalau relawan, dia itu ya penjuang suara untuk tokoh yang didukungnya dengan sukarela ya. Ingat, dengan sukarela tanpa berharap apa-apa. Baik.